Viral video di media sosial yang menunjukkan penolakan warga Aceh terhadap pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar Kamis 16 November 2023. Mereka memilih pergi dari Myanmar karena mendapat perlakuan yang tidak adil selama hidup di negara tersebut. Mengapa Rohingya begitu dibenci di Myanmar, bahkan hingga mendapat ancaman genosida? Semua berawal pada akhir abad ke-18 saat Inggris datang dan menjadikan Myanmar sebagai koloninya. Saat itu, orang-orang India yang juga dijajah oleh Inggris berdatangan ke Myanmar untuk bekerja. Namun, kedatangan mereka terkesan merampas hak-hak orang Myanmar. Hal ini membuat orang Myanmar merasa dijajah dua kali, yakni oleh Inggris dan orang-orang India yang secara fisik mirip dengan etnis Rohingya. Berlanjut pada masa Perang Dunia Kedua, banyak umat Muslim Rohingya yang direkrut oleh Inggris sebagai tentara. Mereka beradu dengan umat Buddha Myanmar yang bersekutu dengan Jepang. Saat Inggris berhasil diusir oleh Jepang pada 1942, etnis Rohingya dirakir menjadi sasaran kemarahan orang Myanmar. Mereka dianggap sebagai sekutu Inggris, negara yang menjajah Myanmar. Pada 1947, seiring dengan lahirnya konstitusi baru di Myanmar, etnis Rohingya sempat diberi hak hukum dan suara penuh. Namun, kudeta yang dilakukan militer Myanmar pada 1962 berujung pada era baru penindasan terhadap etnis Rohingya. Junta militer melahirkan Undang-Undang tahun 1982 yang membuat etnis Rohingya tidak lagi diakui sebagai kelompok etnis minoritas di Myanmar. Hak-hak mereka dilucuti, dikucilkan secara sosial, dan sejak saat itu umat Muslim Rohingya menjadi populasi tanpa kewarganegaraan. The privilege of meeting many wonderful Indonesian citizens who care about those who are being persecuted and attacked, not because of anything that they have done, but because of who they are and the God they pray to. The Rohingya have been setting off on perilous journeys across the sea because they are desperate. Desperate because they were attacked as members of a persecuted Muslim minority in Myanmar, and desperate because of the terrible conditions that they have faced in refugee camps in Bangladesh. I understand that there are those who are engaging in hate speech and misinformation about these desperate Rohingya families who are coming to shore in Indonesia. But from my experience, most Indonesians are fair-minded, caring people who have sympathy for these Rohingya victims and understand that they have taken perilous journeys at sea not because they wanted to, but because they are desperate and see no alternative. I have spoken to Rohingya families who have taken such a journey, and they made clear to me that for them, it was a matter of life and death. Indonesia should be commended for recognizing in your constitution the right to seek asylum. But the government of Indonesia needs and deserves support as it seeks to save lives. That is why UN agencies and other partners are on the job at Indonesian disembarkment sites, working with authorities to provide protection and assistance to those who have disembarked. In fact, more than 75% of those disembarking are women and children. Number one, address. Menerima kunjungan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. PBB mengapresiasi peran Indonesia membantu penyelesaian krisis Rohingya. Komisioner Tinggi HAM PBB meyakini Indonesia dapat menjadi leader dalam penyelesaian masalah Rohingya. Salah satu hal yang dikedepankan adalah Indonesia merupakan negara yang diterima baik oleh Myanmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Alayuda dengan NIM 23106111426 dalam mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Rizky Yuda Prawira SHMH. Dalam hal ini akan mempresentasikan mengenai peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penanganan kejahatan genosida menurut hukum internasional. Pertama, latar belakangnya. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM merupakan kejahatan serius yang mengancam nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dalam hukum internasional,
pelanggaran HAM diklasifikasikan menjadi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Selanjutnya, masuk ke dalam genosida. Genosida sendiri adalah pembantaian sistematis terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kejahatan genosida masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat karena menyangkut pembantaian sistematis terhadap kelompok etnis, agama, ras, atau bangsa tertentu. Dalam hal ini, PBB sebagai organisasi internasional memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian global. Selanjutnya, apa saja kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menangani kejahatan genosida? Lalu, bagaimana peran PBB dalam menyelesaikan kasus genosida etnis di Rohingya, Myanmar? Pertama, jadi kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut hukum internasional itu ada berdasarkan Piagam PBB Bab 6 dan Bab 8. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa secara damai. Lalu ada tindakan kolektif melalui Dewan Keamanan. Dan bagian kedua ada yang berdasarkan Statuta Roma 1998, yaitu Dewan Keamanan dapat membawa kasus ini ke dalam ICC. Nah, PBB memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi efektivitasnya bergantung pada kepentingan politik anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, peran PBB dalam kasus Rohingya. Melalui Majelis Umum dan tekanan internasional, PBB juga mengaktifkan ICC via Gambia sebagai pelapor. Selanjutnya, membentuk Joint Response Plan oleh UNOCHA. Lalu ada penekanan pada penyelesaian damai dan tindakan darurat oleh ICJ. Nah, tindakan PBB ini sering dianggap lama atau lamban. Meski sudah ada mekanisme hukum, implementasinya masih kurang dan seringkali terhambat oleh veto politik. Ada contoh lain tentang kasus genosida, yaitu ada di Armenia 1915, Holocaust Nazi 1939 sampai 1945. Selanjutnya ada di Kamboja, di Khmer Merah, ada di Rwanda 1994, Bosnia pada tahun 95, dan Sundan, Darfur, dan yang kita bahas adalah Myanmar di Rohingya. Nah, pola genosida sering berakar pada krisis identitas, propaganda kebencian, dan ketimpangan kekuasaan. Selanjutnya, ICC memiliki keterbatasan. Yang pertama ada rational persona atau hanya individu, ada rationalis dan temporis, dan selanjutnya Myanmar bukan sebagai negara peserta Statuta Roma. Jadi ICC tidak bisa secara langsung untuk menolong Rohingya di Myanmar. Nah, solusi alternatifnya adalah dengan menggunakan hybrid tribunal atau pengadilan campuran, yaitu adalah bentuk pengadilan khusus yang menggabungkan unsur hukum nasional dan internasional. Model hybrid tribunal ini bisa menjadi solusi transisi yang ideal untuk keadilan restoratif, sekaligus menjadi represif untuk solusi genosida di Myanmar. Lalu, evaluasi untuk PBB. PBB harus lebih tegas dan lebih cepat tanggap akan informasi-informasi mengenai genosida di Myanmar. Perlu ada reformasi tentang hak veto di Dewan Keamanan, dan ICC butuh dukungan politik yang lebih kuat dari negara-negara besar untuk menyelamatkan kaum
Rohingya di Myanmar. Nah, sistem hukum internasional perlu memperkuat aspek enforcement agar tidak hanya menjadi simbolis hukum. Nah, kesimpulannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa berwenang menangani genosida melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ICC. Namun, ada tantangan utamanya, yaitu hak veto, politik global, dan yurisdiksi terbatas ICC. Nah, salah satu solusi alternatif adalah menggunakan hybrid tribunal. Apabila ICC tidak bisa bertindak, dengan pengadilan campuran mungkin menjadi salah satu alternatif yang solutif. Selanjutnya, ada perlunya reformasi hukum internasional untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara efektif. Baik, sekian presentasi saya mengenai peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani kejahatan genosida menurut hukum internasional di Myanmar dalam kasus kaum Rohingya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang dan perkataan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.